Hai guys, ini untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo terkait dengan what do you expect untuk minggu depan. Kita akan lihat untuk zodiak Capricorn, untuk apa sih harapan kamu atau apa ekspektasi atau apa, pokoknya what do you expect di minggu depan. Kita akan lihat untuk zodiak Capricorn. Kita akan menggunakan kartu baru dan metode yang baru supaya orang-orang pada nggak bosen untuk zodiak Capricorn di minggu tanggal 6 Juni sampai 10 Juni. What do you expect terkait dengan sesuatu? Aku berhubungan dengan percintaan, tapi kalau misalnya aku bisa melihat sesuatu hal yang terkait dengan pekerjaan atau peluang, aku akan sebutin. Oke, untuk zodiak Capricorn, what do you expect dengan sesuatu hal atau di minggu depan untuk zodiak Capricorn? Capricorn di minggu depan, di sini ada Page of Pentacle dengan Five of Pentacle, dengan Five of Swords, dengan Six of Wands, dengan Two of Cup. Oke, dengan Knight of Pentacle, Three of Cups, Six of Pentacle, dengan Page of Cups. Untuk zodiak Capricorn, jadi sini berarti Page of Cups dengan Six of Pentacle, Three of Cups dengan Knight of Pentacles. Jadi mungkin ada suatu komunikasi yang terjadi antara kamu dengan seseorang, atau ini juga bisa disebut juga dengan reconnect dengan seseorang yang mungkin udah lama kamu kenal, atau ada seseorang yang menghubungi kamu yang udah lama nggak berhubungan sama kamu. Tapi ini juga bisa dikaitkan Page of Cups dengan Six of Pentacles, mungkin dengan Three of Cups, mungkin ini salah satu dari teman kamu memberikan suatu transaksi, ada financial transaksi yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin ada suatu komunikasi yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Itu sih sebenarnya dari tadi. Kita akan lihat untuk zodiak Capricorn. Capricorn di sini adalah Axe. Axe adalah breakup, separation. Mungkin pada saat ini untuk zodiak Capricorn sedang mengalami suatu perpisahan, putus, atau menghentikan suatu pattern, atau mungkin tiba-tiba kamu memberikan silent treatment terhadap seseorang, atau vice versa. Seseorang melakukan itu terhadap kamu. Dengan dilihat dengan kartu berikutnya untuk Capricorn, di sini ada Coffee Cup, ada meeting, savoring the moment, feeling uplifted and friendship. Tadi aku bilang mungkin ada suatu komunikasi yang terjadi antara kamu dengan seorang teman kamu, dengan Coffee Cup, dengan As. Ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu pertemuan yang pada akhirnya akan menghentikan hubungan kamu dengan orang tersebut. Kalau misalnya kamu deket sama orang tersebut, akan ada suatu perbincangan yang akan terjadi yang akhirnya kamu mungkin menghentikan perhubungan, berhenti berkomunikasi, atau memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan orang tersebut. Tapi ini juga bisa dikaitkan kalau misalnya kalian gak ada berhubungan dengan siapapun, dan tapi mungkin kalian ada bertemu dengan seorang teman, ada suatu investasi mungkin, atau apapun itu, mungkin ada suatu perbincangan yang akhirnya kamu mengetahui sesuatu hal dan menghentikan sesuatu hal. Jadi gitu ya, mungkin ada sesuatu hal yang kamu ketahui ketika kamu berbicara, atau ada suatu perbincangan yang akan terjadi di minggu depan yang akhirnya salah satu dari kalian berpisah gitu ya. Ambil yang gimana resonatnya untuk minggu depan. Kita akan lihat untuk zodiak Capricorn. Jadi Capricorn di sini ada 2 angka 5 untuk kalian. Di sini ada Five of Pentacle dengan Five of Swords. Jadi aku lihat ada, ini bisa kamu atau orang, tapi ini lebih kita ngebaca kamu. Jadi aku melihat dengan Five of Pentacle dengan Five of Swords, ada sesuatu hal yang kamu ignore yang aku lihat. Dengan Five of Pentacle, sebenarnya kalau di kartu biasa, Five of Pentacle itu adalah orang yang ngerasa sendiri, abandon, ibaratnya gitu, ngerasa sendiri, mungkin kangen terhadap sesuatu hal. Tapi ini lebih ke mungkin kalau misalnya kamu dengan pasangan kamu, yang satu ngerasa sedih, yang satu ngerasa bingung. Ngerti nggak? Dengan Five of Swords, mungkin ini adalah Capricorn, atau mungkin ini adalah Capricorn. Ya Capricorn mungkin Five of Pentacle, ada sesuatu hal yang kamu sedihkan, ada sesuatu hal yang kamu merasa nggak bisa melakukan sesuatu, atau ini adalah Capricorn ngerasa pusing dalam mengambil sesuatu langkah. Five of Pentacle dengan Five of Swords adalah kartu yang paling gak nyaman dalam kartu tarot, yaitu kalau Five of Pentacle mungkin ada financial issue, ada suatu konflik di dalam pemikiran, tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin ada sesuatu hal yang kamu gak tahu apa yang harus kamu lakukan terhadap suatu keadaan atau situasi. Kalau memang ada suatu perbincangan yang akan terjadi dalam minggu depan antara kamu dengan seseorang, itu akan menimbulkan suatu konflik antara kamu dengan orang tersebut, yang akhirnya dua orang memiliki
memisahkan diri. Yang satu ngerasa mungkin karena karena sudah putus atau tidak berkomunikasi, pada akhirnya yang satu ngerasa sendiri, ngerasa salah satu orangnya itu tidak bisa menurture hubungan atau tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Sedangkan yang di satu pihak merasa punya konflik dalam pemikiran, gak tahu apa yang harus dilakukan, cuman kayak aduh gue pusing, gue gak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi gitu ya. Ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin karena ada suatu perbincangan yang akan terjadi antara dua pihak yang akhirnya yang satu merasa sendiri, yang satu merasa tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Oke. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu tawaran, mungkin ada suatu peluang, mungkin kalau misalnya kamu memiliki finansial financial issue atau ada suatu permasalahan finansial, akan ada suatu tawaran atau peluang yang baik yang akan diberikan, atau mungkin salah satu teman membantu hal tersebut, atau ada financial support yang akan hadir dalam hidup kamu, yang pada akhirnya kamu akan kembali kepada sesuatu hal yang membahagiakan atau senang gitu ya. Dengan Six of Wands, dengan Two of Cups, ibaratnya ada suatu bukan kebersamaan ya, ada suatu agreement di antara dua orang. Six of Wands dengan Two of Cups, ada sesuatu hal yang bikin kamu senang, kamu bikin happy, oke? Tapi ini kalau aku lihat, kalau memang pada akhirnya kamu meninggalkan seseorang karena ada suatu perbincangan yang terjadi atau diharuskan kamu memutuskan orang tersebut gitu ya. Mungkin kalau misalnya ini berhubungan dengan seseorang, mungkin ada seseorang yang akhirnya ngobrol sama kamu dan kamu memutuskan untuk tidak berhubungan dengan orang tersebut, dan mungkin seseorangnya sedih dan kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Ibaratnya kamu harus bisa untuk moving forward ke dalam sesuatu hal yang lebih baik, karena dengan Six of Wands dengan Two of Cups, ibaratnya dengan Six of Wands dengan Two of Cups, kamu akan mencapai sesuatu hal yang bikin kamu sedih, membikin kamu senang, karena dengan Two of Cups ada sesuatu hal yang kamu cherish ke depannya, ada sesuatu hal yang akan membahagiakan kamu gitu ya. Jadi mungkin ini kayak ada hal-hal kecil lagi yang akan terjadi sama kamu, tapi dengan Six of Wands dengan Two of Cups, ibaratnya kamu berhasil untuk bisa menuju atau bertransformasi ke tempat atau ke situasi yang bikin kamu happy. Oke? Tapi ini juga bisa dikaitkan, kalau misalnya dikaitkan dengan financial issue, kalau misalnya kamu punya financial issue, akan ada suatu tawaran atau peluang di mana kamu akan mendapat suatu berita yang membahagiakan dan menyenangkan, yang akhirnya kamu punya agreement di antara dua orang. Oke, tapi kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin udah gak berbicara sama kamu, atau ada suatu perbincangan yang akan terjadi antara kamu dengan seseorang dan akhirnya kamu meng-cut itu atau dia meng-cut kamu, ada sesuatu hal yang pada akhirnya dua orang ini saling tidak membicarakan sesuatu. Oke, semoga bisa berhubungan dengan Capricorn. Kita akan lihat ke zodiak Taurus. Untuk zodiak Taurus, what do you expect dalam minggu depan, dalam 6-10 Juni untuk zodiak Taurus? What do you expect untuk zodiak Taurus? Oh, ini harusnya gini ya. Gimana sih? Oh, oke. Ini kita ini dulu ya, takut salah. Untuk zodiak Taurus, what do you expect? Oke. Jadi kalau dilihat untuk zodiak Taurus, di sini ada Sun, Glasses, and Lightning. Kita buka dulu taronya biar kita sekalian. Untuk di minggu tanggal 6-10 Juni untuk zodiak Taurus. Untuk zodiak Taurus, Ten of Pentacles dengan Page of Cups, the Chariot, the Hierophant, and the Star card. The Fool. Oke, untuk zodiak Taurus di sini kalau lihat what do you expect untuk next week, untuk minggu depan, apa sih yang harus kamu harapkan, atau apa sih ekspektasi atau apa yang terjadi lah, kurang lebih seperti itu. Kita kalau dilihat di sini adalah lightning adalah sudden change, shocking news, surprise, epiphany, dan transformasi. Terkait dengan lightning itu kayak lebih
kayak kartu tarotnya Tower. Jadi ada sesuatu hal yang akan kamu ketahui dengan ketika kamu melihat sesuatu hal, oke? Dengan sunglasses di sini, watching, looking, stalking. Jadi mungkin untuk di minggu depan zodiak Taurus ada sesuatu hal yang akhirnya mungkin kamu berusaha mencari sesuatu informasi, atau nggak sengaja ketika ngelihat sesuatu hal akhirnya kamu mengetahui sesuatu hal. Ini mungkin sudah terjadi atau mungkin akan terjadi di minggu depan. Jadi kamu bisa berekspektasi bahwa di minggu depan ada sesuatu hal yang kamu lagi cari info atau stalking, dan akhirnya kamu akan mengetahui sesuatu hal, oke? Dan itu akan membuat suatu transformasi atau perubahan yang akan terjadi dalam siklus hubungan kamu atau dengan seseorang. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Taurus. Oke, jadi kalau lihat di sini adalah Ten of Pentacles. Mungkin kamu sudah punya long term commitment dengan seseorang kalau dikaitkan dengan percintaan, gitu ya. Dengan Page of Cups, The Chariot, dengan Hierophant, The Star card. Aku tuh lebih kayak melihat ada sesuatu, mungkin kalau misalnya kamu punya long distance relationship, ada kemungkinan ada seseorang traveling to see you. Ibaratnya ada seseorang yang akan traveling untuk bertemu dengan kamu. Mungkin dengan The Chariot, dengan Page of Cups, ada seorang teman yang tiba-tiba dia akan berkomunikasi atau akan tiba-tiba dia visit kamu. Oke, The Hierophant dengan The Star card, mungkin ini kayak mungkin ada suatu potensi seseorang di sini menginginkan suatu punya relationship sama kamu, gitu ya. Tapi kalau dilihat dengan kartu, kalau misalnya kamu memang punya relationship dengan seseorang, aku lebih melihat di sini ada seseorang yang ingin mempunyai atau menginginkan atau mempunyai hubungan yang long term commitment sama kamu. Karena The Hierophant dengan The Star card, dengan Ten of Pentacles, dengan Page of Cups, ini juga bisa berasal dari seseorang teman yang kamu nggak nyangka, nggak expect, ternyata dia mempunyai niat untuk punya hubungan yang long term sama kamu. Itu sih yang aku lihat. Karena dengan The Hierophant, dengan The Star card, ada sesuatu hal yang kamu inginkan. Mungkin kalau memang ini ibaratnya kalau kamu single, mungkin ada seseorang yang akan berkomunikasi sama kamu dan berekspektasi mempunyai hubungan sama kamu. Simpelnya gitu. Hubungan sampai pernikahan atau gimana prosesnya itu masih panjang. Tapi yang kulihat dengan Page of Cups bisa dikaitkan dengan seorang teman yang mungkin tiba-tiba dia hadir dalam hidup kamu dan ingin traveling bertemu dengan kamu. Mungkin dia punya mimpi yang sangat besar sama kamu yang bisa menciptakan suatu kestabilan untuk hubungan ke depannya, gitu ya. Tapi akankah kamu ngambil suatu kesempatan hal tersebut, gitu ya. Dengan The Fool card, ada suatu journey yang akan kamu hadapi, ada sesuatu journey yang akan kamu hadapi, ada sesuatu awal yang akan kamu hadapi. Tapi akankah kamu ngambil suatu kesempatan tersebut, gitu ya. Oke, dengan Sunglasses, dengan Lightning, ini juga bisa dikaitkan dengan ada sesuatu hal yang kamu putuskan ketika kamu melihat sesuatu hal, entah akan traveling untuk bertemu dengan seseorang. Dengan The Chariot, dengan Page of Cups, dengan Sunglasses, dengan Lightning, ada sesuatu hal ketika kamu traveling atau ketika kamu melihat sesuatu hal, kamu memutuskan sesuatu hal untuk traveling bertemu dengan seseorang kah yang jauh, gitu. Pokoknya ada sesuatu hal yang ketika kamu melihat sesuatu dan kamu memutuskan untuk traveling bertemu dengan seseorang, atau ada sesuatu hal yang membuat kamu melihat sesuatu dan traveling untuk ke tempat sesuatu, gitulah ya. Tapi kayak ini juga bisa dikaitkan, tadi aku bilang ada seseorang mungkin yang menginginkan punya hubungan relationship sesuai dengan visualisasinya. Dengan The Hierophant, dengan The Star card, ada sesuatu hal yang ingin kalian build, ada sesuatu hal visualisasi dalam suatu hubungan yang mungkin bisa mencapai sesuatu hubungan yang long term commitment. Dengan Ten of Pentacles, dengan The Hierophant, The Star card, ibaratnya dengan kartu The Chariot, apapun yang ibaratnya kamu udah berada dalam direction yang paling baik. Karena ibaratnya ini tuh align gitu, align gitu ya. Ada sesuatu hal yang kamu ingin achieve, ada sesuatu hal yang kamu ingin pikirkan. Karena kalau misalnya kamu nggak berhubungan dengan siapapun, dengan Page of Cups ini, kamu lihat kan, ada orang yang memikirkan, mengconsider sesuatu hal, mewondering sesuatu hal, memikirkan sesuatu hal. Mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu pikirkan dalam mengambil sesuatu langkah atau mengambil suatu pergerakan untuk membuat suatu perubahan dalam entah kestabilan kamu, finansial kamu, hubungan kamu, long term hubungan kamu, atau suatu financial issue yang ada dalam keluarga. Karena Ten of Pentacles mungkin ada sesuatu hal yang berhubungan dengan family, gitu ya.
Itu yang aku lihat untuk zodiak Taurus, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Oke, kita akan ke zodiak Virgo. What do you expect untuk di minggu depan untuk zodiak Virgo? Atau harapan kalian di minggu depan, atau apa sih yang bisa kita lihat untuk minggu depan untuk zodiak Virgo? Virgo, what do you expect untuk zodiak Virgo? Oke. Virgo, kalian bisa berhubungan dengan zodiak Taurus karena mereka ngedapetin hal yang sama, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Untuk zodiak Virgo, what do you expect untuk minggu depan untuk zodiak Virgo? Virgo, what do you expect untuk minggu depan? Untuk zodiak Virgo di tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni. Virgo, Ace of Cups, that card, oke. Dan satu lagi, oke. Untuk zodiak Virgo yang aku lihat di sini ada Six of Wands. Six of Wands, kalau misalnya kamu single, karena di kartu ini Virgo banyak banget menandakan bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang, meeting someone new, dating, and get back out there. Jadi ada sesuatu hal yang mendorong kamu untuk bisa bertemu dengan orang yang baru. Atau kalau misalnya kamu single, sudah lama single, sendirian, segala macam, gak ada tempat untuk teman bersharing, nggak ada tempat untuk meluapkan sesuatu hal. Ibaratnya mungkin Five of Pentacles ini tuh dia kayak mengatasi segala sesuatu hal sendiri, ibaratnya gitu ya. Mungkin di minggu depan kamu bisa berekspektasi bahwa akan ada seseorang yang akan ingin bertemu sama kamu, atau kamu memutuskan untuk bertemu dengan seseorang. Dengan Six of Wands mungkin ibaratnya dengan the lightning ya, karena dilihat untuk zodiak Virgo di sini ada lightning, sudden change, shocking news, surprise. Dengan meeting someone new, dating, mungkin ketika kamu akan, mungkin kayak simpelnya kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin ternyata dia single juga. Ketika kalian bertemu atau kalian dating atau kalian ketemu, ada sesuatu perbincangan yang bikin kamu kaget, ada sesuatu hal yang kamu ketahui terkait dengan orang tersebut. Tapi apa yang harus kamu ekspektasi bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang, atau ada seseorang yang akan ngajak kamu keluar gitu ya. Kalau misalnya kamu memang sendiri pada saat ini, masih single dan segala macam, kamu bisa berekspektasi bahwa akan ada sesuatu hal yang baru yang akan kamu hadapi, dan bagus banget ibaratnya gitu ya. Dengan Five of Pentacles mungkin kamu punya financial issue kah, atau mungkin simpelnya kalau kamu gak punya financial issue, atau kamu merasa sendiri, kamu merasa membutuhkan seseorang yang bisa kamu ajak ngobrol, bisa bikin kamu happy, atau bisa men-share apa keluh kesah kamu dalam kehidupan gitu ya. Itu akan ada suatu perubahan. Dengan Ace of Cups, dengan Death card, dengan King of Cups, kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa membawa suatu perubahan dalam situasi kamu atau dalam percintaan kamu. Dengan King of Cups, seseorang yang dia tuh tutur bicaranya lembut, halus, mungkin juga dia masih memiliki perasaan yang sangat besar sama kamu. Dengan King of Cups ini bisa dikaitkan dengan seseorang yang mungkin udah lama gak berbicara juga sama kamu, yang tiba-tiba mungkin dia menghubungi kamu, ingin membuat suatu perubahan, atau simpelnya dia emang mau dating, mau ketemu. Dan di sini ada suatu potensi hubungan kalian, ada suatu potensi bahwa mungkin kalian bisa ke pertemanan berikutnya, atau bisa berhubungan dengan sesuatu hal yang lebih baik lagi gitu ya. Dengan Ace of Cups, dengan Death card, ada sesuatu, a new beginning yang akan dihadapi untuk Virgo, dan mungkin ada suatu transformasi yang akan terjadi sama kamu. Dengan Ace of Pentacles, mungkin kamu juga bisa berhubungan dengan zodiak Virgo atau Scorpio atau siapapun. Tapi yang aku lihat dengan Ace of Pentacles adalah ini adalah kamu berusaha untuk mempersiapkan sesuatu hal. Kalau memang ada suatu financial issue, atau mungkin kamu lagi ngerasa sendiri, ketika kamu dihadapi dengan sesuatu hal yang baru, kamu lagi mempersiapkan diri kamu untuk ketika bertemu dengan orang tersebut. Itu sih aku lihat dengan Ace of Pentacles. Kamu lihat kan di sini kayak seseorang tuh ada pakai ramuan dan segala macam, mungkin lagi membuat sesuatu hal, membuat lilin, mungkin membuat aromaterapi, mungkin ada suatu hal yang sedang kamu mungkin kamu sedang berkreatif terhadap sesuatu hal, membuild sesuatu hal gitu ya, sedang memikirkan sesuatu hal. Mungkin ketika kamu bertemu dengan seseorang, ada sesuatu berita atau informasi atau suatu ide yang dapat mengubah
merubah segala sesuatu hal. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.